Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayatri Ananta. Di sini saya akan menceritakan salah satu konflik yang berada di Timur Tengah, yaitu konflik Israel dan Palestina. Kalian pasti udah mendengar tentang konflik ini. Dan konflik ini terjadi pada abad sekitar ke-20-an. Pada tahun 1947, PBB membagi wilayah Palestina untuk meredam kekerasan yang terjadi. Dan pada tanggal 14 Mei 1948, Yahudi memproklamirkan berdirinya negara Israel, yang sehari kemudian diakui oleh Amerika Serikat sebagai negara yang berdaulat. Akan tetapi, Arab menentang adanya negara Israel ini. Kemudian, Arab mengirim pasukan perang ke negara Israel, dan disitulah perang atau konflik terjadi antara Arab dan Israel. Dan perang tersebut berlangsung selama 1 tahun dan berakhir dengan gencatan senjata. Dalam kurun waktu 10 tahun sejak berdirinya negara Israel, populasi warga Yahudi meningkat drastis. Terlebih, gerakan Zionisme yang dipimpin oleh Perdana Menteri David Ben-Gurion sangat agresif. Di era 60-an, Israel berhasil merebut wilayah tepi barat, jalur Gaza, semenanjung Sinai, dan dataran tinggi Golan setelah melakukan perang melawan Mesir, Suriah, dan Yordania. Pada tahun 1993, Israel dan Palestina menandatangani perdamaian Oslo, di mana Palestina diberi kemenangan semu untuk memiliki otoritas di wilayah jalur Gaza dan tepi barat. Dan hingga saat ini, konflik antara Israel dan Palestina tak kunjung surut. Bahkan militer Israel tak segan melancarkan aksi serangannya di daerah basis-basis perlawanan, yang kemudian warga yang tidak berdosalah yang menjadi korban. Dampak dari konflik ini yaitu dampak ekonomi, harga minyak meningkat pada saat perekonomian global tidak stabil. Terus ada juga kerugian finansial antara negara Israel maupun Palestina. Dan ada juga dampak-dampak lainnya, yaitu runtuhnya bangunan-bangunan di sekitarnya, kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, dan juga terjadinya korban-korban, baik itu korban luka-luka maupun meninggal. Dan dampak disitulah anak-anak yang masih di bawah umur itu trauma karena mendengar suara, entah itu suara bom, entah itu suara tembak menembak, itu si anak itu akan mengalami trauma berat. Dan karena konflik itulah mereka harus kehilangan keluarganya, berpisah dengan keluarganya, dan tidak memiliki tempat tinggal. Organisasi internasional yang berperan dalam konflik ini yaitu PBB. PBB berusaha menjadi mediator untuk memediasi kepentingan antara negara Palestina maupun Israel dengan usaha diplomatik yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Di sini juga Indonesia berperan dalam konflik Israel dan Palestina ini. Indonesia berperan melalui 3 ranah, yaitu yang pertama, ranah internal Palestina, yaitu rekonsiliasi di antara faksi-faksi di internal Palestina yang harus diperkuat. Yang kedua, ada ranah yang berpenduduk mayoritas agama Islam. Maksudnya, mengajak negara-negara terkait untuk bersatu untuk menyelesaikan konflik yang bersifat sekretarian dan kekuasaan politik. Yang ketiga, ada ranah global, maksudnya menjadi mediator yang adil di antara pihak Palestina maupun Israel yang terpercaya. Saran saya dalam konflik ini yaitu sebaiknya
negara Israel maupun Palestina menjadi dua negara yang memiliki wilayah masing-masing dan sebagai negara yang berdaulat, agar tidak ada lagi konflik antar perebutan wilayah di antara Israel dan Palestina. Dan sebaiknya dalam membagi wilayah ini harus dibagi secara adil supaya tidak ada salah satu negara yang merasa tidak teradili atau merasa dipilih kasih gitu. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.